Ya, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Ya, perkenalkan saya Adli Muzaki, NIM 18043069. Di sini saya ingin membuat webinar singkat mengenai sistem informasi manajemen untuk memenuhi tugas 6. Ya, langsung saja. Yang pertama, mengenai study question is how have network contribute to the digital divide? Ya, jadi masalah kesenjangan sosial ini ialah lebih kepada istilah yang menggambarkan manfaat yang diberikan oleh komputer dan akses internet bagi orang-orang. Jadi, jaringan yang telah berkontribusi pada kesenjangan digital itu biasanya akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dan orang-orang yang memiliki akses internet. Maka dari itu, tidak menutup kemungkinan orang yang gap antara yang memiliki akses internet dan orang yang tidak terkoneksi dengan internet. Jadi biasanya itu akan terjadi yang namanya gap antara orang yang memiliki akses internet dan tidak memiliki akses internet. Ya, selanjutnya what is the network convergence and why is it important to a business? Ya, di sini berbicara mengenai konvergensi jaringan ialah lebih kepada koeksistensi yang dimana koeksistensi ini dia tuh menginginkan untuk efisien dari komunikasi berupa telepon, video dan data dalam satu jaringan, sehingga ini biasanya penting untuk bisnis karena dapat menurunkan biaya komunikasi untuk bisnis sekaligus meningkatkan cara individu untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Ya, selanjutnya, how have network contribute to the digital divide? Ya, di sini biasanya untuk menggunakan ponsel dalam bisnis itu biasanya kita bisa namanya meningkatkan produktivitas, mobilitas, keselamatan dan moral tenaga kerja. Dan biasanya ponsel ini memang dapat membantu karyawan dalam beberapa hal. Contohnya saja yaitu ketika kita dalam meningkatkan layanan pelanggan tetap berhubungan dengan kantor, pelanggan dan pemasok gitu. Selanjutnya untuk meningkatkan mobilitas dan meningkatkan produktivitas bekerja dari jarak jauh, misalnya bekerja work from home, itu bekerja di rumah ataupun dari kantor sekalipun. Dan juga bisa menghubungkan ponsel atau laptop ke internet dan dapat memberikan tingkat fleksibilitas yang tinggi kepada karyawan. Ya, selanjutnya, in your opinion, is it the mobile or digital world is a good idea? Why or why not? Nah, di sini ketika kita berbicara tentang menurut pendapat saya gitu, dompet seluler atau yang disebut dengan digital ini termasuk ide yang bagus karena faktanya dompet seluler itu memang seringkali lebih aman, terpercaya dan terjamin gitu daripada kita membawa satuan kartu debit ataupun kredit secara bersamaan. Yang dimana biasanya tuh ya yang berbentuk strip hitam magnetik yang terdapat di belakang sebagian besar kartu kredit atau kartu debit itu berarti dapat dengan mudah gitu dibaca oleh pemindai magnet apapun gitu. Untuk membuat informasi pribadi Anda ini pun bisa beresiko untuk di-cloning jika kartu fisik kita tuh tidak lagi terlihat atau hilang seperti itu. Oleh karena itu, nggak hanya dompet digital yang terlindungi dengan baik dari penipuan, pun teknologi keamanan terus diperbarui gitu untuk memberikan perlindungan ekstra sepanjang waktu. Ini termasuk pengalaman pengguna yang lebih baik dan perlindungan yang lebih baik pula untuk data yang sensitif. Ya, selanjutnya, discuss how mobile computing can solve some of the problem of the digital divide. Ya, di sini yang perlu kita garis bawahi gitu, bahwasannya ketika kita berpikir, kita tuh perlu kembali ke dasar dan bertanya apa sih yang sebenarnya kita maksud ketika kita berbicara tentang ponsel. Di sini kita nggak menutup kemungkinan gitu, nggak menutup kemungkinan bahwasannya ponsel ini dapat membantu dalam kesenjangan digital yang dimana ponsel ini relatif murah gitu jika dibandingkan dengan budget dari komputer ataupun laptop. Dan ponsel pun dia berbentuk minim, kecil ataupun portable gitu dan memiliki masa pakai baterai yang baik
bisa dikategorikan sudah baik seperti itu, dan menyediakan komunikasi secara instan gitu, memiliki fungsionalitas SMS paling sedikit gitu. Jadi paling minimal pasti ada fungsionalitas untuk SMS seperti itu. Dan mereka itu memiliki potensi untuk menyediakan akses internet pula. Terlebih lagi ratusan juta gitu dari beberapa orang masyarakat yang termiskin pun memiliki atau dapat mengakses gitu teknologi ponsel ini seperti itu, dan tidak ada teknologi komunikasi dua arah lainnya yang bisa mendekati kecuali teknologi ponsel ini seperti itu. Dan komputasi seluler juga mengacu pada koneksi waktu yang nyata gitu antara perangkat seluler dan lingkungan komputasi lain seperti internet ataupun intranet. Dan inovasi ini pun merevolusi gitu cara-cara orang untuk menggunakan komputer. Itu menyebar di tempat kerja ataupun di rumah, bisa juga dalam pendidikan, perawatan kesehatan dan hiburan, dan banyak lagi area lainnya seperti itu. Describe the four major threats to the security of wireless network. Ya, di sini yang perlu digarisbawahi bahwasannya menurut Rogo Access Point gitu, bahwasannya titik akses yang tidak sah ke jaringan organisasi yang tidak dikelola oleh administrator jaringan organisasi. Sebagaimana seperti orang yang melakukan peretasan terhadap perangkat seluler gitu. Ada juga yang disebut dengan ward driving. Ward driving ini adalah lebih kepada tindakan mencari jaringan nirkabel gitu, berupa wifi gitu, dan biasanya berasal dari kendaraan yang bergerak dan menggunakan laptop ataupun smartphone. Jadi software untuk ward driving ini biasanya tersedia secara gratis di internet gitu, dan biasanya penyusup itu hanya membutuhkan detektor wifi dan yang diaktifkan secara kabel komputer. Jadi apabila jika WLAN ini memiliki jangkauan yang melampaui bangunan tempatnya berada gitu, maka biasanya itu penyusup atau yang ingin mengambil wifi kita biasanya bisa masuk ke dalam jaringan gitu, dan penyusup biasanya kemudian dapat mengakses internet kita secara gratis gitu, secara free, dan memungkinkan penyusup itu bisa mengakses data penting kita lainnya. Apabila dari segi internet saja kita bisa dibobol seperti itu. Ya, lanjut untuk disebut dengan eavesdropping dropping. Eavesdropping ini adalah lebih kepada serangan menguping gitu, atau kita kayak mendengarkan pembicaraan orang lain, percakapan orang lain gitu yang tidak diketahui pihak tersebut gitu. Yang dimana user itu seharusnya tidak berhak gitu ketika mengakses jaringan, tetapi tetap melakukan akses jaringan dari kabel secara ilegal. Jadi eavesdropping ini memang benar-benar secara ilegal ya guys. Langsung lanjut untuk radio frequency jamming. Radio frequency jamming ialah lebih kepada akses jaringan yang hanya dinikmati untuk pribadi gitu, akses sendiri gitu. Jadi orang lain itu menjadi tidak bisa mengakses jaringan tersebut, dan bisa dibilang terkena dengan gangguan frekuensi radio atau RF, sehingga seseorang yang sengaja atau tidak sengaja mengganggu transmisi jaringan nirkabel kita gitu secara nggak langsung ketika kita menggunakan radio frequency jamming. Ya, lanjut, which of the four threats is the most dangerous for a business, which most dangerous for individual, support your answer. Jadi maksudnya di sini adalah dari keempat ancaman yang sudah dijelaskan sebelumnya nih, menurut pendapat opini saya gitu, yang paling berbahaya menurut saya itu adalah rogue access gitu. Menurut saya rogue access. Mengapa gitu rogue access? Karena rogue access itu selain bisa merusak keamanan jaringan perusahaan, dan rogue access juga kemungkinan gitu bisa mengizinkan akses yang tidak tertandingi ke jaringan oleh pengguna klien manapun di area terdekat gitu. Dan rogue access point juga itu dapat mengganggu jaringan perusahaan yang sedang terlibat seperti itu. Jadi menjadikan gitu dari keempat ancaman di atas, menurut saya gitu yang paling berbahaya yang bagi individu, ya, kalau sebelumnya itu bagi organisasi ataupun bagi perusahaan gitu, yang menurut individu adalah eavesdropping. Ya, dimana eavesdropping ini lebih ke penyadapan yang dapat mengancam keamanan data pribadi kita, informasi pribadi kita melalui jaringan komunikasi, bisa seperti telepon, video call, SMS, dan lain halnya. Dan eavesdropping ini hampir sama, bisa dibilang juga kayak hacker yang bisa mencuri data kita yang terenskripsi gitu, yang walaupun sudah terkunci, dia itu bisa membobol data kita gitu, seperti itu.
Mungkin sekian dari video webinar singkat saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy semuanya.